Selamat siang semuanya teman-teman. Kembali lagi ke podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi LBH Yogyakarta. Saya Wandi Syahputra dari APBH, Asisten Pengabdi Bantuan Hukum Yogyakarta. Di sini saya bersama dengan Mas Budi Hermawan yang latar belakangnya pendidikan S1 Sarjana Hukum konsentrasi di Pidana Universitas Gadjah Mada. Gimana Mas kabarnya, sehat? Sehat sekali saya, dan senang sekali kita bisa diskusi nih. Oke. Pertama kali isi konten ini kita. Oke. Mungkin kita mau ngomongin mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mungkin bisa sharing-sharing ya Mas ya. Oke. Mengenai kebebasan dan hak-hak yang ada dalam berkeyakinan ini tadi. Mungkin selama ini Mas, apa sih itu KBB gitu, dan hak-hak dari KBB itu sendiri apa aja gitu. Ya ini saya menyampaikan dasarnya emang dari ini ya, dari pengalaman ya, apa yang kemudian saya resapi kayak gitu selama saya menangani kasus-kasus KBB di LBH Jogja kayak gitu. Iya. Nah selama ini sih saya memaknai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu adalah hak kodrati manusia, untuk setiap individu manusia kayak gitu ya, untuk mendapatkan haknya dalam bidang keagamaan maupun kepercayaan, agama maupun kepercayaan yang seharusnya bisa dijamin penuh oleh negara. Apa saja itu penjaminannya oleh negara? Kalau kemudian kita merujuk kepada pasal 18 ICCPR ya, International Covenant on Civil and Political Rights, di situ membreakdown tentang hak kita. Itu ada hak untuk memeluk agama, hak untuk melakukan pentaatan terhadap agama, hak untuk melakukan pengamalan dan juga pengajaran terhadap kepercayaan maupun agama kayak gitu. Nah, di sisi lain kalau kita ngomongin KBB gitu ya, nggak lepas dari yang namanya toleransi. Oke. Ya kan, toleransinya gimana gitu ya. Toleransinya adalah bagaimana kita bisa memelihara sikap kita untuk saling menghargai satu sama lain, baik itu dalam bidang kita melakukan pentaatan terhadap agama yang itu sifatnya secara ranahnya itu privat ada dalam diri kita, maupun yang sifatnya itu publik dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi memang sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat ya, kita juga sendiri harus menanamkan sikap untuk toleran gitu ya terhadap individu lain yang berbeda dari kita. Kita nggak bisa menafikan diri bahwa negara kita Indonesia itu bermacam-macam latar belakang dan sukunya, agama, dan apalagi agamanya kayak gitu ya. Ada banyak, sebelum kita merdeka aja kita udah punya keberagaman itu kayak gitu. Nah makanya kemudian bahkan dari keberagaman itu saja kita bisa jadi satu nih kayak gitu sekarang dalam bingkai Indonesia kayak gitu. Jadi sikap toleran dan juga saling menghargai satu sama lain itu penting kayak gitu. Dan jaminan negara juga harus ada tentunya. Kalau kita ngomongin soal hak, pasti juga ada dong jaminan negara gitu ya. Jaminan negaranya ya kalau kita lihat gitu ya, ada di Undang-Undang Dasar maupun di peraturan perundang-undangan seperti ICCPR yang udah disahkan kayak gitu. Nah itu sih. Jadi emang selain diri kita itu bisa bersikap toleran, negara juga seharusnya bisa memfasilitasi hak-hak kita. Oke. Itu yang kemudian saya maknai akan hak kebebasan beragama. Terus yang ini Mas, mengenai hak itu tadi ya, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejauh ini mungkin di Indonesia yang mengenai indikasi intoleransi di Indonesia itu apa aja sih Mas biasanya terjadi gitu mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan ini? Nah, indikasi intoleransi itu tuh bisa macam-macam sebenarnya itu tuh. Misalnya pelarangan pendirian rumah ibadah gitu ya, di suatu tempat tertentu kayak gitu ya, di penolakan gitu ya untuk pendirian rumah ibadah kayak gitu. Yang lain misalnya di ranah publik, misalnya
eh, pelarangan penggunaan cadar itu juga bisa masuk ke perilaku intoleransi kayak gitu ya. Seperti halnya yang pernah terjadi juga gitu kan di salah satu kampus di Jogja kayak gitu. Dan penggunaan simbol-simbol agama yang kemudian dilarang dengan dalih itu apa namanya, pekerjaan, aturan perusahaan atau yang lainnya itu juga bisa bersifat intoleran sebenarnya. Jadi emang dalam hal privat itu berkaitan dengan pengamalan gitu. Kalau dalam hal yang sifatnya publik itu ya bagaimana kita bisa apa namanya menghargai perbedaan itu dengan tidak membatasi, prinsipnya begitu. Tadi sempat menyinggung ya mengenai pendirian rumah ibadat, mengenai hak dari kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Sebenarnya pendirian rumah ibadat itu apa sih hak-haknya mengenai di agama ini, di peraturan undang-undang? Oke, nah kalau kita melihat ke aturan ya, ada aturan yang kemudian pertama yang saya jumpai berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat itu tuh ada di Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Agama tahun 69. Saya nggak begitu ini soal nomornya ya, tahun 69. Lalu kemudian diperbarui tahun 79. Ya, kemudian ada lagi diperbarui lagi sekarang yang sampai sekarang masih bertahan gitu ya, nomor 8 dan 9 sama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Nah, di situ mengatur tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadat, yaitu ada kemudian syarat yang sifatnya itu yuridis, ada yang kemudian syarat yang sifatnya itu data kayak gitu ya. Jadi data yuridis dan data teknis kayak gitu. Nah, data yuridis itu tuh ya berkaitan dengan kepemilikan hak kayak gitu ya, dasar alas hak dan lain-lain, siapa pemohonnya, ada KTP dan lain-lain kayak gitu. Dan kalau itu berkaitan dengan data teknis itu ya luas tanah, pengukuran dan lain-lain, data bangunan semacam itu. Nah, ada juga data yang itu ditambahkan di situ yang harus dilengkapi, itu adalah data tentang persetujuan dari 60 warga masyarakat sekitar. Dan juga rumah ibadah itu harus juga bisa digunakan minimal oleh 90 jamaat. Jadi harus ada juga data jamaat yang minimal ada 90. Nah, data itulah yang apa namanya, syarat-syarat itulah yang kemudian dipersyaratkan di dalam Peraturan Bersama Menteri ini. Nah, kemudian kan kita apa namanya, lambat laun gitu ya mengetahui bahwa kemudian juga banyak konflik yang muncul yang itu didasarkan dengan syarat yang dirasa berat itu. Iya, kenapa berat ya gitu ya? Karena bagi kelompok minoritas gitu ya, bagi teman-teman minoritas untuk mendapatkan persetujuan dari 60 masyarakat sekitar kayak gitu itu bukan hal yang mudah gitu ya, apalagi masyarakat sekitar itu masih belum bisa menerima keberagaman. Menerima fakta di mana Indonesia emang negara yang beragam seperti itu, yang kemudian seharusnya kelompok minoritas juga bisa diakomodir hak-haknya kayak gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan hingga hari ini menurut saya seperti itu. Itu sih. Ya. Nah, biasanya tuh Mas kalau ada penolakan dari warga dan itu kita bilang rezim ya, yang tadi sempat Mas sampaikan sebelumnya. Malah mereka yang diakomodir oleh negara begitu. Itu sebabnya gimana itu Mas? Apa mereka memang dipelihara atau gimana ya? Ya, mendingan kita lebih amannya menyebutnya sebagai oknum aja lah ya gitu. Karena saya yakin kan masyarakat Indonesia itu tuh masyarakat yang humanis dan sebenarnya memegang teguh keberagaman kayak gitu, memegang teguh budaya keberagaman kayak gitu. Dan kita sebutnya oknum aja, oknum intoleran kayak gitu ya. Makanya kita tahu misalnya
ada penolakan pendirian rumah ibadah kayak gitu ya, yang sifatnya intoleran terhadap kelompok minoritas. Itu seringkali tidak lahir, inisiasinya itu muncul dari warga masyarakat itu sendiri Oke. yang melakukan penolakan, tapi itu justru muncul dari oknum yang biasanya itu tuh jadi agen gitu ya, semacam agen lah, saya disebutnya bisa sebagai agen intoleran yang ada ditanam di lingkungan masyarakat itu. Biasanya dia orang baru, Iya. ya itu dia pendatang baru kayak gitu, yang membawa kepentingan ekonomi politik Iya. tertentu. Jadi memang atas dasar kepentingan ekonomi politik itu agama ya hak hak kebebasan beragama kelompok minoritas seringkali menjadi terabaikan. Oke. Kayak gitu. Jadi seringkali di belakangnya memang ada kepentingan ekonomi politik. Ya, kalau misalnya kita tahu satu kasus lah, misalnya saya pernah dampingi di Jogja. Ada pendatang baru nih ceritanya itu tuh. Pendatang baru, dia menetap di situ 2-3 tahun kayak gitu ya. Dan ada rumah ibadah di situ. Ya, rumah ibadah itu warga sekitar itu tuh ikut ngebangun sebenarnya. Oke. Ikut ngebangun, mereka gotong royong bareng-bareng ikut ngebangun. Ya kalau minggu ikut-ikut bersih-bersih gitu ya, gotong royong kayak gitu. Dan sudah berdiri dari tahun 70-an bahkan rumah ibadah itu. Warga masyarakat sendiri juga ikut membangun kayak gitu. Tapi dengan adanya agen itu masuk yang baru 2-3 tahun, malah kemudian hari Oke. mereka berbalik melakukan penolakan terhadap rumah ibadah yang sudah existing itu tadi. Alasannya tetap pakai alasan PBM kayak gitu ya, karena itu rumah ibadah yang sudah berdiri lama kayak gitu ya. Nah, mungkin juga saat itu administrasi administrasinya belum begitu baik kayak gitu ya, karena di tahun itu kita bayangin, dan itu ada di desa soalnya. Iya. Kan banyak ya di desa itu, banyak rumah-rumah yang bahkan tidak punya IMB dan lain sebagainya, seperti halnya seperti sekarang ini yang semuanya harus terregistrasi secara legal kayak gitu. Nah itu kalau kemudian masyarakat yang tadinya mendukung ikut membangun kemudian menolak karena balik ada pengaruh ekonomi yang sudah dimasuki oleh agen oknum itu tadi. Agen oknum itu tadi. Wes. Kalau boleh tahu tadi Mas, ekonomi dengan politik ini tadi apa sih kepentingannya di dalam keberagaman agama dan kepercayaan ini tadi? Ya, kalau kemudian kita lihat secara praktisnya gitu ya di lapangan, biasanya itu berkaitan dengan kepentingan elektoral 5 tahunan lah, ataupun elektoral di tingkat paling rendah ya, di tingkat desa kayak gitu ya, atau ya itu yang seringkali dipakai. Jadi kemudian mengedepankan identitas keagamaan tertentu kayak gitu ya, untuk menciptakan bonding satu sama lain warga masyarakat kayak gitu ya, yang mereka terus kemudian menginginkan agar tidak ada entitas lain di antara bonding itu kayak gitu kan. Jadi itu kalau kemudian yang sering kali terjadi kayak gitu ya, untuk kepentingan elektoral agar kemudian suara massa kayak gitu tuh bisa diperoleh, bisa didapatkan kayak gitu. Selain itu juga kepentingan ekonomi itu biasanya juga berkaitan dengan apa yang dia lakukan ya, misalnya tanahnya ataupun itu berkaitan dengan usaha kayak gitu, persaingan usaha itu juga bisa muncul kayak gitu ya. Jadi ada kepentingan ekonomi, juga ada kepentingan politik, pun juga ada kepentingan ekonomi yang lainnya itu tuh, misalnya dengan membagi-bagi bantuan ya kan, lalu dari bantuan itu bisa menggerakkan orang ya kayak gitu untuk melakukan sesuatu kayak gitu, dan bisa merubah watak orang juga menjadi intoleran kayak gitu. Jadi yang menjadi pengalaman saya sih ya begitu sih ya, terjadi gitu ya, Sering terjadi gitu ya Mas. Sejatinya orang Indonesia ini dia lebih humanis gitu ya Mas, mengenai keberagaman agama ini tadi. betul ya. Itu udah muncul ya sejak zaman kerajaan-kerajaan kayak gitu ya. Emang udah beragam kita ini. Iya.
Jadi ada nih Mas, undang-undang Ciptaker gitu ya, yang tahun lalu disahkan di malam hari di mana kita itu terlelap gitu kan. Dan di situ ada 13 pasal dan 99 peraturan pemerintah yang Jam bermasalah. 3 malam ya katanya. Iya, ya. jam 3 malam. Disahkannya jam 3 malam. Nah, di situ kan yang mengenai pasal 9 ayat 1 huruf B peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2001 ya Mas ya, mengenai bangunan peribadatan yang di laut gitu, sekitaran laut lah. Padahal sebelumnya kalau kita menganut dengan undang-undang yang sudah ada, di situ kan harus ada 90 jamaat tadi gitu kan. Tapi ini dengan adanya Ciptaker yang dia sangat bertentangan dengan sebelumnya dan itu disahkan kemarin, itu gimana Mas untuk masalah yang pembangunannya itu tadi? Ya mungkin yang dimaksud itu ini ya, soal klausul pasal di mana membangun rumah ibadah itu juga bisa dilakukan di atas laut kayak gitu ya, atau di sekitaran laut kayak gitu. Apakah kemudian ketentuan PBM itu juga mengikat kayak gitu? Ya perlu diketahui kayak gitu ya, ketentuan PBM itu juga bisa mengikat, ya bisa diartikan bagaimana apakah di situ juga ada entitas masyarakatnya atau tidak kayak gitu ya. Membangun rumah ibadah di atas laut itu kan pasti rumah ibadah itu juga harus berfungsi kan gitu. Ada yang menggunakan kayak gitu, ada sosial masyarakat yang menggunakan. Nah, siapa yang menggunakan itu juga harus ada, artinya setiap pembangunan itu juga harus berfungsi agar tidak tidak sia-sia kayak gitu ya dalam melakukan pembangunan gitu. Nah, kalau saya lihat di peraturan itu dia arahnya adalah boleh ada pembangunan yang itu dilakukan, pembangunan rumah ibadah itu di area sekitar laut kayak gitu. Nah, pertanyaannya juga saya akan agak sedikit bertanya kayak gitu ya, apakah juga PBM itu juga berlaku, mengingat di tengah laut nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Paling ada ikan, ada kapal nelayan kayak gitu. Apakah juga harus meminta persetujuan dari mereka seperti halnya di PBM itu kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sih nggak perlu kayak gitu kan. Jadi peraturan itu nggak bisa mengikat di untuk bangunan tersebut yang kemudian dijamin di Undang-Undang Ciptaker itu. Karena apa? Karena nggak ada entitas masyarakatnya mungkin ya kayak gitu. Makanya kemudian dilihat dulu apakah siapa penggunanya, siapa warga masyarakat yang kemudian juga akan merasakan manfaat dari situ. Kalau kemudian di situ ternyata ada masyarakat tetapnya, ya PBM itu pasti akan mengikat juga gitu. Tergantung nanti pemerintah daerahnya memberlakukannya seperti apa, karena pintu masuk izin itu ada di pemerintah daerah kayak gitu untuk dalam hal pembangunan rumah ibadah ya. Saya belum melihat apakah memang izin pembangunan rumah ibadah juga menjadi salah satu izin yang kewenangannya ditarik ke pusat kayak gitu. Kan di Ciptaker itu kan banyak sekali kewenangan izin yang kemudian dia ditarik ke pusat ya, salah satunya itu izin tambang dan lain-lain kayak gitu. Izin berusaha aja juga sekarang ditarik ke pusat, bukan berarti lagi kewenangan daerah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih ini masih jadi kewenangan daerah sih ya, masih jadi kewenangan daerah. Kenapa? Karena juga daerah ya di Jogja, khususnya di Jogja yang saya tahu itu menjadi amanat juga dari salah satu ketentuan pasal di peraturan bersama menteri itu adalah pemerintah daerah itu dapat melakukan fasilitasi terhadap pendirian rumah ibadah ataupun membuat peraturan turunan dari PBM itu disesuaikan dengan situasi kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut. Nah, kalau di Jogja kita udah temuin ada Gunung Kidul, Sleman. Gunung Kidul yang paling pertama sebenarnya itu melakukan fasilitasi penerbitan IMB, baik itu terhadap rumah ibadah yang existing sebelum tahun 2006 maupun rumah ibadah yang berdiri setelah tahun 2006. Jadi tata caranya kemudian lebih detail diatur situ.
di peraturan peraturan bupati kayak gitu ataupun keputusan bupati. Lalu ya ada Bantul. Bantul itu keputusan itu fasilitasi itu terbit tahun 2016. Lalu ada Sleman, lalu Kulon Progo yang terakhir. Nah, di situ apa namanya? Menariknya gitu ya, ada pengaturan mengenai IMB rumah ibadah sementara. Jadi izin pemanfaatan rumah ibadah sementara itu saya dapati ada di Sleman dan juga di Kulon Progo setahu saya. Nah, mungkin itu juga menjadi ini ya, menjadi jalan keluar untuk apa namanya masyarakat, untuk teman-teman minoritas gitu ya, dalam mendapatkan IMB. Kan tadi di syaratnya di PBM itu kan harus ada 60 warga tanda tangan kayak gitu ya. Sedangkan untuk mendapatkan itu kan berat perjuangannya, ya kan, apalagi ya, di tengah masyarakat yang masih belum menerima keberagaman kayak gitu. Nah, menariknya itu ada fasilitasi, ada pemberian izin penggunaan izin rumah ibadah sementara kayak gitu. Yang itu syaratnya lebih ringan, nggak sampai 60 kayak gitu. Ada yang kemudian hanya membutuhkan 6 tanda tangan dari warga sekitar kayak gitu dan beberapa jemaat kayak gitu saja. Nah, itu syaratnya lebih ringan lah kayak gitu. Nanti bisa dicek bareng-bareng di itunya. Saya prinsipnya mungkin itu juga bisa direplikasi di daerah-daerah lain untuk meminimalisir konflik yang selama ini terjadi gitu ya. Iya. Ada jalan keluar gitu ya, sifatnya sementara. Sembari kemudian kalau misalnya di situ udah dikasih izin sementara, sembari juga negara nih yang kemudian harus mengambil peranan, yaitu apa? Melakukan edukasi terhadap keberagaman terhadap masyarakat kayak gitu, agar tidak terjadi intoleransi. Oke. Agar masyarakat lebih memahami keberagaman kayak gitu. Menjadi tugas pemerintah daerah dan juga instansi jajarannya untuk menciptakan situasi masyarakat yang tidak intoleran. Iya. Jadi sejauh ini Mas mengenai tadi yang Mas sebutkan ya di Gunung Kidul itu masalahnya emang apa sih? Masalahnya sebenarnya itu tuh berangkat dari banyaknya rumah ibadah yang belum memiliki IMB. IMB rumah ibadah. Sedangkan trennya gitu ya, kalau kemudian kita ngomongin kepatuhan hukum di zaman dulu gitu ya, itu kan nggak seperti halnya sekarang ya di bidang administrasi ya. Zaman dulu tuh kan orang bikin rumah ya udah bikin aja kayak gitu, tapi mereka nggak pernah mengurus perizinan pendirian rumah ibadah kayak gitu. Nah, itu juga terjadi kepada rumah ibadah yang terjadi yang dibangun sejak lama kayak gitu. Karena kemudian udah banyak rumah ibadah dan ini membutuhkan legalitas nih agar kemudian tidak terjadi konflik di masyarakat, karena kemudian legalitasnya nggak ada dan lain sebagainya kayak gitu. Maka dari nomenklatur pasal di PBM itu, pemerintah daerah kemudian memfasilitasi tuh. Jadi dia itu memberikan bahasanya sebenarnya fasilitasi. Jadi semacam pemberian IMB terhadap rumah ibadah yang sudah ada. Oke. Jadi sudah ada dulu. Kan seharusnya kan kalau kita mau ngurus IMB kan ngurus dulu IMB-nya baru kemudian bangun kayak gitu. Nah, ini rumah ibadah bangunannya udah ada lalu kemudian diberikan legalitas seperti itu. Nah, jadi dasarnya emang untuk meminimalisir konflik gitu ya, legalitas tersebut sekarang ini. Karena sekarang ini masyarakat semakin mendasarkan apapun itu terhadap legalitas gitu. Itu yang terjadi di Gunung Kidul ya. Yang terjadi di Gunung Kidul. Jadi kan kita kulturnya tuh ya mungkin di Indonesia ini bermacam ragam agama gitu ya Mas. Dan itu ada yang diakui dan ada yang tidak tercantum, bukan nggak diakui, aku nyebutnya gitu. Kayak yang minoritas ini tadi kayak kepercayaan itu gimana tuh Mas? Penghayat lah. Nah, ini menariknya adalah kalau kita lihat di di 6 agama ya, 6 agama yang diakui di Indonesia itu semuanya disebutnya agama. Oke. Tapi tidak ada pengakuan terhadap berapa
aliran kepercayaan yang kemudian diakui kayak gitu. Karena kalau kemudian dia diakui seperti halnya agama kayak gitu tuh banyak sekali kayak gitu. Iya. Yang sebenarnya mungkin menurut saya itu tuh bukan hanya pengakuan tapi juga penghormatan. Iya. Untuk apa diakui tapi tidak dihormati, untuk apa diakui tapi kemudian tidak diberikan hak-haknya kayak gitu. Jadi apa namanya, momentumnya itu sebenarnya sejak adanya putusan MK itu ya, tentang administrasi kependudukan, undang-undang administrasi kependudukan yang di GR di Mahkamah Konstitusi itu, yang kemudian kolom agama di KTP itu bisa diisi dengan selain 6 agama yang diakui di Indonesia. Iya. Jadi itu kemudian menjadi momentum negara bisa lebih toleran dan melakukan penghormatan terhadap seluruh agama maupun kepercayaan yang hidup di Indonesia. Nah, tinggal bagaimana nih setelah itu diakui, bagaimana penghormatannya. Nah, ini kemudian menjadi tugas kita bareng-bareng lah ya, Yeah. untuk mengawal dan mengingatkan terus negara kayak gitu untuk memberikan penghormatan gitu. Penghormatan itu juga berarti fasilitasi ya kalau menurut saya ya, terhadap pelaksanaan atas haknya itu. Karena ingat lagi bahwa hak kita dalam beragama itu mencakup juga tentang kebebasan kita untuk memeluk agama, pentaatan, pengamalan dan juga pengajaran. Iya. Begitu. Oke, menarik. Mungkin ini Mas, pengalamannya Mas ya selama mengadvokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan baik itu di daerah Yogyakarta sendiri, yang paling krusial masalah tentang agama ini apa sih Mas yang selama Mas tangani gitu? Ya itu seringkali apa namanya yang saya sebut sebagai oknum itu tadi. Oh, iya. Yang paling krusial itu adalah saat dimana negara itu tuh hanya diam saja kayak gitu ya, ketika ada kondisi intoleransi kayak gitu ya. Itu makanya yang selalu ini kan yang selalu saya kedepankan itu adalah ketegasan negara. Saya selalu bilang saat audiensi dimanapun itu adalah ini saatnya negara itu tuh tegas dan apa namanya, tegas untuk menegakkan hak atas kebebasan beragama itu. Ya balik lagi kan sebenarnya sudah menjadi kodrat kita juga bahwa kita ini beragam seperti itu. Jadi yang saya selalu menjadi akar bisa jadi adalah karena keabaian negara melakukan penindakan, itu juga bisa apa namanya menjadikan akar masalah intoleransi itu nggak ada putusnya gitu. Okay. Kalau kemudian negara itu tegas memberikan jaminan dan perlindungannya sih, saya rasa apa namanya warga negaranya juga akan mengikuti gitu. Mungkin yang mengenai peraturan daerah tuh ya, turunannya tuh Mas yang ada di Jogja tuh bisa dijelaskan Mas? Ya itu tadi turunannya kan sebenarnya itu turunan dari wewenang yang kemudian didelegasikan kepada daerah ya di dalam peraturan bersama menteri itu. Jadi daerah karena izinnya, karena si penerbit izin itu tuh ada di daerah dalam hal rumah ibadah kayak gitu tuh, makanya kemudian daerah diberikan wewenang untuk membuat peraturan berkaitan dengan fasilitasi penerbitan IMB atas rumah ibadah yang existing itu tadi sebelum tahun 2006 maupun rumah ibadah yang akan dibangun gitu. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga di Jogja Jogja ini kan ada 5 kabupaten kota ya. Ada 5 kabupaten, 1 kota. Ada 4 kabupaten dan 1 kota. Yang saya tahu yang sudah menerbitkan peraturan tentang pendirian rumah ibadah itu dalam bentuk keputusan maupun peraturan bupati itu hanya ada 4. Sleman, Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul itu yang sekarang menjadi dasar di daerah ya, gitu sih.
Mungkin harapan Mas ke depan mengenai keberagaman agama dan kepercayaan ini ya, apa Mas bisa disalurkan di sini Boys. sehingga tersampaikan gitu. Ya, ya harapannya sih apa namanya, ketegasan negara yang selalu saya inikan, yang selalu saya kedepankan, dan ketegasan negara dalam melindungi kelompok minoritas kayak gitu. Karena kalau tidak begitu, ya maka negara akan disebut sebagai aktor penindas kayak gitu ya, lama kelamaan kayak gitu ya, yang kemudian bisa diasumsikan oleh masyarakat luas kayak gitu. Karena jaminan terhadap kebebasan kita akan beragama sebenarnya sudah sangat jelas diatur. Nah, tinggal bagaimana nih yang seringkali dalam pelaksanaannya negara itu tuh seperti halnya enggan untuk menangani intoleransi itu, ataupun kalau ada konflik yang timbul akibat oknum-oknum itu tadi, seharusnya negara hadir dong untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Saya selalu mengharapkan bahwa negara bisa ada pendidikan ya di setiap kelurahan, ngomongin tentang toleransi kayak gitu ya, ngomongin tentang keberagaman kayak gitu ya, sampai akhirnya kalau saya berkaca di Gunung Kidul, ada sekolah kebinekaan yang itu diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian menggandeng tokoh-tokoh agama yang eksis di Gunung Kidul, dari yang kemudian mayoritas sampai kemudian minoritas ada digandeng di sana. Dia layaknya kemudian menjadi barisan masyarakat sipil yang peduli terhadap keberagaman dan toleransi. Nah, kalau kemudian warganya sudah seperti itu tapi negaranya belum sampai seperti itu kan, menurut saya itu menjadi koreksi. Ya kan? Itu ke depannya ini ya. Iya dong. Kenapa nggak yang menyelenggarakan sekolah itu negara. Misalnya melalui pemerintah kayak gitu ya, dan ataupun mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Prinsipnya kerukunan umat beragama agar bisa tercapai lah gitu. Jadi peran negara lebih kelihatan. Ya itu emang persoalannya gitu ya. Oke, makasih Mas Budi mengenai sharing-sharing hari ini ya. Siap. Oke, jadi untuk saksi hari ini kita cukupkan saat ini. Mungkin untuk kedepannya ada saksi-saksi yang lain, suara aksi dan advokasi dari LBH Yogyakarta. Jangan lupa nonton dan like, subscribe. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya.